Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa Insan TV dan UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang sholat lahir batin, yang kali ini kita masih membahas tentang doa setelah tasyahud bagian yang ke-8, yaitu setelah kita mempelajari beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca setelah tasyahud kita. Hari ini kita akan membahas doa yang ke-7 yang redaksinya tidak terlalu panjang, akan tetapi luar biasa muatannya. Saya akan bacakan redaksi doanya terlebih dahulu. Setelah itu nanti kami akan sampaikan landasan hukumnya atau hadis yang melandasi doa tersebut. Doa ini berbunyi, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Wa a'udzubika minan nar. Saya ulangi. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Wa a'udzubika minan nar. Saya ulangi lagi. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Aku mohon kepadamu surga. Dan aku memohon perlindungan kepadamu. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari neraka. Ya, saya ulangi. Ya Allah, aku minta kepadamu surga. Aku minta kepadamu surga. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari neraka. Doa ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan juga oleh Syekh Al-Albani an ba'dhi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ya, mereka berkata, atau beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li rajul. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang laki-laki, ya, kepada salah seorang sahabatnya, kaifa taqulu fis shalah? Kaifa taqulu fis shalah? Apa yang kamu baca ketika salat? Apa yang kamu baca ketika salat? Nabi sallallahu alaihi wasallam selain ingin mengecek, ya, apa yang dibaca
oleh para sahabatnya ketika sholat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga ingin mengajarkan sesuatu. Beliau juga ingin mengajarkan sesuatu ya kepada sahabat tersebut berupa ilmu agama yang kaitannya dengan masalah sholat. Akan tapi Nabi SAW mengawalinya dengan sebuah pertanyaan. Ya. Dan ini dalam dunia pendidikan adalah salah satu metode untuk menyedot perhatian murid. Ya. Karena kadang-kadang ilmu itu disampaikan dalam keadaan murid itu belum siap. Ya. Dalam arti belum memusatkan perhatiannya. Dan biasanya salah satu cara untuk memusatkan perhatian murid atau jamaah itu adalah dengan ditanya. Ya. Ketika ditanya sekali, 2 kali, 3 kali, maka akan terpusatlah perhatian. Akan terpusatlah perhatian kepada sang guru. Maka Nabi SAW pun mengawali pengajarannya ini ya dengan sebuah pertanyaan, kaifa taqulu fis shalah? Apa yang kamu baca ketika sholat? Atau bagaimana bacaanmu dalam sholat? Maka laki-laki tersebut mengatakan, atasyahhadu tsumma aqul. Dalam sholatku di akhir, aku akan membaca tasyahud. Ya, ma'ruf ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Atau at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ya. Tsumma aqul, setelah selesai membaca tasyahud, aku kemudian membaca atau berdoa. Ya. Jadi setelah selesai tasyahud, aku berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Dan ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari api neraka. Jadi orang tersebut ketika ditanya oleh Rasulullah SAW apa yang kamu baca, dia sebutkan apa yang saya baca. Ya, yang saya baca adalah seperti ini, wahai Rasul. Setelah saya membaca tasyahud, saya membaca doa, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku juga mohon perlindungan kepadamu dari api neraka. Kemudian laki-laki tersebut melanjutkan. Barangkali karena dia merasa ini doanya pendek. Ya, doanya pendek. Maka dia mengatakan, ama inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adzin. Sungguh wahai Rasul, aku ini tidak bisa untuk menirukan bacaan-bacaan yang kamu ucapkan dan bacaan-bacaan yang diucapkan oleh Mu'adz. Ya. Karena mungkin Arab Badui tersebut, dia mendengarkan Rasulullah SAW setelah tasyahud, beliau berqomat kamit, ya, kemudian membaca sesuatu yang terdengar lirih dan cukup panjang. Dan kita tahu persis bahwa sampai sekarang saja kita sudah sampai bagian yang ke-8 hanya dalam pembahasan tentang doa setelah tasyahud. Jadi doanya banyak. Dan itu kemungkinan besar diperhatikan oleh orang ini, ya, bahwa Rasulullah SAW ini habis sholat bacaannya panjang. Habis tasyahud bacaannya panjang sebelum salam. Setelah selesai innaka hamidum majid, kemudian Nabi baca anu. Dan tentu bacaannya ini tidak terlalu keras karena memang ini dalam sholat. Ya, dalam sholat, dan saat itu adalah di dalam bacaan-bacaan yang memang dianjurkan untuk dibaca dengan suara yang lirih. Jadi orang Arab tersebut baru dengar qomat kamit atau bisik-bisiknya Rasulullah SAW panjang, dan juga Mu'adz juga panjang. Mu'adz adalah dai yang diutus oleh Nabi SAW dari kalangan para sahabatnya untuk mendakwai orang-orang yang masih minim ilmu agamanya. Jadi
Orang Arab tersebut mengatakan kepada Rasulullah, Rasul, ini bacaan saya pendek. Ya, bacaan saya pendek. Dan saya nggak bisa panjang-panjang seperti yang engkau baca dan yang dibaca oleh Mu'adz. Maka apa jawaban Nabi SAW? Subhanallah. Jawaban dari seorang Nabi yang sangat penyayang kepada umatnya. Jawaban dari seorang Nabi yang menginginkan kebaikan untuk umatnya. Yang tidak ingin umatnya ini minder, ya. Yang tidak ingin umatnya ini putus asa. Karena orang tadi seakan-akan dia ingin mengatakan bahwa saya ini nggak bisa panjang-panjang kayak kamu, kayak Mu'adz. Doanya saya bisanya cuma ini. Apa jawaban Nabi SAW? Haulaha nudandin. Haulaha nudandin. Bacaan-bacaan yang kami baca itu ya, bermuara kepada apa yang kamu baca. Subhanallah. Jadi bacaan yang panjang-panjang ini sebenarnya intinya itu ada dalam bacaan kamu. Alias kami sebenarnya minta panjang-panjang itu intinya kami pengen surga, pengen neraka. Pengen surga, minta perlindungan dari neraka. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan juga oleh Syekh Al-Albani. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa mohon kepada Allah surga dalam setiap salat kita. Dan juga kita mohon perlindungan dari api neraka. Jadi surga itu harus diminta. Surga itu harus diminta. Jangan sampai kita itu mengandalkan amal soleh yang sudah kita kerjakan. Kenapa demikian? Karena kita masuk surga itu bukan dengan amalan yang kita lakukan, bukan. Kita masuk surga itu adalah dengan curahan dan berkah, rahmat, serta belas kasihan dari Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya. Karena kita masuk surga bukan dengan amalan kita, akan tetapi dengan rahmat dan belas kasihan dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu untuk mengundang belas kasihan Allah tersebut. Dan di antara cara untuk mengundang belas kasihan Allah kepada kita adalah dengan kita meminta apa yang kita inginkan tersebut. Ketika ada seorang pengemis, seorang anak kecil datang kepada Anda, Pak, lapar. Sekali saja. Belum tentu saat itu Anda akan tergerak. Tapi ketika dia bolak-balik minta. Kemudian dia mengungkapkan betapa menderitanya perut dia yang sudah tidak diisi dengan makanan selama beberapa hari. Dia bercerita dan bercerita. Maka saat itu kemungkinan besar hati Anda akan tergerak. Jangan seperti sebagian orang yang mengatakan, kita ini gak perlu minta sama Allah. Allah kan tahu isi hati kita. Ngapain kita minta? Kalau kita minta-minta sama Allah nanti cengeng gitu. Jadi kita gak berusaha. Bukan seperti itu. Kita meminta kepada Allah, walaupun Allah tahu isi hati kita, adalah untuk mengungkapkan dan menunjukkan betapa butuhnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah merasa senang ketika para hambanya menunjukkan rasa butuhnya mereka kepada Allah. Makanya semakin sering kita meminta kepada Allah agar dimasukkan kepada surga, maka peluang kita untuk masuk surga akan semakin besar. Makanya dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa seorang hamba yang meminta untuk dimasukkan ke dalam surga, maka surga akan berkata,
ya Allah masukkanlah fulan ke dalamku, yakni ke dalam surga. Dan ketika hamba tersebut minta perlindungan dari api neraka, maka neraka pun mengatakan, ya Allah, jauhkanlah dia dari diriku, yakni dari api neraka. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita minta kepada Allah. Minta surga. Minta perlindungan dari api neraka. Sebab kita masuk ke surga bukan dengan amalan kita. Sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha ummul mukminin, istri Nabi SAW yang tercinta. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Artinya adalah carilah kebenaran dan amalkanlah. Carilah kebenaran dan amalkanlah. Wa qaribu. Seandainya kalian belum mampu, maka dekatilah kebenaran tersebut. Jangan justru kalian menjauh. Ya. Kalau Anda belum bisa menjadi orang yang soleh, minimal dekatilah orang-orang yang soleh tersebut. Jangan jauhi mereka. Kalau Anda belum bisa rutin menghadiri pengajian, minimal dekatilah majelis-majelis taklim. Ya, kalau memang belum bisa masuk ke pengajian yang ada di masjid, minimal Anda duduk misalnya di warung dekat masjid. Ya. Jadi ada upaya untuk mengejar yang namanya hidayah. Jangan seperti sebagian orang, ketika dia belum mampu untuk menjadi orang baik, malah bukannya mendekat, dia menjauh dari orang-orang yang baik. Berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Itu tidak benar. Ya. Nabi SAW berpesan, saddidu. Carilah kebenaran dan amalkan kebenaran tersebut. Kalau belum mampu, qaribu. Dekatilah kebenaran tersebut. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, wa abshiru. Bersiaplah untuk mendapatkan kabar gembira. Kabar gembira apa? Surga. Ya. Kalau kalian lakukan ini, saddidu wa qaribu. Kalau kalian cari terus kebenaran, kemudian kalian amalkan. Kalau belum mampu, kalian mendekat. Setelah itu mendekat, kemudian kalian cari dan amalkan. Kalau kalian lakukan ini semua, absyiru. Aku beri kalian kabar gembira bahwa kalian akan masuk surga. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ. Sesungguhnya amalan salah seorang dari kalian itu tidak akan memasukkan kalian ke surga. Alias kita ini masuk surga bukan dengan amalan yang kita lakukan. Ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka ingin memastikan, ini benar atau tidak kita ini masuk surga bukan dengan amalan kita. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Engkau pun juga begitu wahai Rasul. Alias amalanmu juga tidak bisa memasukkan engkau ke surga wahai Rasul. Maka kemudian Nabi SAW menimpali, wala ana. Aku pun juga sama wahai para sahabatku, seperti kalian. Aku ini masuk surga bukan dengan amalan yang aku kerjakan. Anda bisa bayangkan jemaah sekalian kami hormati, para pendengar, para pemirsa. Anda tahu bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW? Dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla hatta tatafattara qadamah. Rasulullah SAW salat sampai kedua telapak kakinya bengkak. Kenapa bisa bengkak? Karena lamanya beliau berdiri. Ketika beliau salat sendirian, beliau seperti itu. Suratan yang beliau baca adalah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Bisa Anda bayangkan dalam satu rakaat beliau membaca suratan tersebut. Siapa di antara kita yang kuat? Artinya Rasulullah SAW itu serius dalam beramal. Dan beliau bertotalitas di dalam beramal. Pernah suatu saat, setelah Rasulullah SAW selesai sholat, beliau langsung bergegas pulang ke rumah. Kelihatan tergesa-gesa sekali. Maka para sahabat terheran-heran. Tumben-tumbennya Rasulullah SAW habis sholat langsung pergi. Maka setelah keluar dari rumahnya, Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasul, hari ini engkau melakukan sesuatu yang tidak biasanya engkau lakukan. Ada apa wahai Rasul? Biasanya engkau habis sholat duduk, ya zikir dulu. Ini kenapa engkau habis sholat hanya sebentar langsung bangkit dan berjalan begitu tergesa-gesa?" Maka dijawab oleh beliau, "Wahai para sahabatku, tadi aku teringat. Di rumahku masih ada tersisa harta yang belum aku infakkan. Yang belum aku sedekahkan." Subhanallah. Ya. Sedemikian rupa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sholatnya begitu lama dan kita gak kuat. Atau belum kuat. Sedekahnya Nabi SAW begitu total. Jarang beliau menyisakan sesuatu di rumahnya. Datang harta langsung bagikan. Datang harta bagikan. Kalau boleh kita katakan, harta itu cuma numpang lewat di rumah Rasul SAW. Makanan itu cuma numpang lewat di tempat Rasul. Gak seperti sebagian orang yang luar biasa pelitnya, makanan itu di rumah banyak sampai basi-basi. Sedangkan tetangganya banyak yang kelaparan, subhanallah. Rekeningnya di mana-mana numpuk. Sedangkan kanan kirinya banyak yang mereka kesulitan hanya sekedar untuk makan dan minum. Rasul tidak seperti itu. Amalan Rasul SAW luar biasa. Itu pun beliau mengatakan, "Wala ana, aku juga masuk surga bukan dengan amalanku." Kalau Rasul SAW saja dengan amalan yang begitu luar biasa, beliau katakan, "Aku ini masuk surga bukan dengan amalanku." Bagaimana dengan kita? Yang serba terbatas amalan yang kita lakukan. Salat masih sering kirat khusus. Sedekah jarang-jarang. Itu pun sekali sedekah seringkali tidak ikhlas. Masih terjangkiti dengan penyakit riya, sum'ah, pamer. Kalau Rasulullah SAW saja, amalannya tidak memasukkan beliau ke surga. Apalagi amalan kita. Terus yang memasukkan kita ke surga apa? Rasulullah SAW mengajarkan atau melanjutkan sabdanya, "Wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu birahmah." Aku pun juga tidak masuk surga dengan amalanku kecuali apabila aku mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Alias apabila Allah itu kasihan sama aku. Jadi kita masuk surga itu dengan belas kasihan dan rahmat dari Allah.
Bukan dengan amalan yang kita lakukan. Kemudian setelah itu, Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa'lamu, ketahuilah, anna ahabbal amali ilallah adwamuhu wa in qalla. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah, dengarkan, simak apa yang akan disampaikan Rasulullah SAW. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Nabi SAW katakan, adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus. Amalan yang kontinu. Walaupun amalan itu sedikit. Walaupun amalan itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi amalan yang paling dicinta oleh Allah itu amalan yang sedikit, amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Syukur-syukur banyak. Syukur-syukur banyak. Kalau memang kita nggak bisa amalan banyak-banyak, yang penting konsisten walaupun cuma sedikit. Jadi kalau kita belum bisa sholat tahajud 11 rakaat, ya minimal 2 rakaat, witir 1 rakaat, ya. Tapi terus, ya. Kalau memang kita belum bisa sedekah dengan nominal yang besar, 1 juta, 2 juta, ya paling tidak Anda sedekah 1.500, tapi tiap hari, ya. Setiap pergi ke masjid, ada kotak amal di situ, masukkan 1.000 perak. Tapi rutin. Ya. Salat qobliyah, ba'diyah, rawatib. Ya, rutin. Zikir habis salat, rutin lakukan. Ngaji rutin. Ya. Walaupun mungkin baru mampu seminggu sekali, rutin. Jangan cuma hadirnya pas tablik akbar setahun 2 kali. Habis itu nggak pernah ngaji lagi. Enggak. Rutin. Ya, continue. Itu yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini, ya, mengajarkan kepada kita bahwa kita ini masuk surga bukan dengan amalan kita. Kita ini masuk surga dengan rahmat Allah. Mungkin ada yang nyeletuk, Ustadz, kalau kita ini masuk surga dengan rahmat Allah, ngapain kita beramal? Kita andalkan aja belas kasihan dari Allah. Nah, ini keliru juga. Kenapa keliru, Ustaz? Iya. Karena di awal hadis dan akhir hadis Nabi ngajarin kita beramal. Di awal hadis Nabi katakan saddidu wa qaribu. Carilah kebenaran, amalkan. Kalau belum bisa deketi itu kebenaran. Jadi kan di awal Nabi SAW sudah ngajarin kita untuk beramal. Cari kebenaran. Di akhir Nabi SAW juga nyuruh kita untuk beramal lagi. Beramallah walaupun sedikit, tapi rutin. Berarti hadis ini, yaitu hadis yang berbunyi kita masuk surga bukan dengan amalan kita, tapi dengan rahmat Allah. Itu tidak ngajarin kita supaya tidak beramal. Buktinya di awal hadis, di akhir hadis Nabi ngajarin kita untuk beramal. Nabi ngajak kita untuk beramal. Terus kenapa kita beramal, Ustadz? Kalau memang kita masuk surga bukan dengan amalan kita, tapi dengan rahmat Allah. Dengan kita beramal, kita sedang mengundang rahmat Allah, jamaah. Jadi rahmat Allah itu perlu kita undang. Ya. Dan cara kita mengundang antara lain adalah selain dengan berdoa kepada Allah, juga dengan kita beramal.
Anda punya perusahaan dengan sekian banyak karyawan. Ketika akhir tahun Anda ingin memberikan reward, Anda ingin memberikan bonus. Siapa yang Anda beri? Yang rajinkah atau yang malas? Yang rajin, yang tiap hari berangkat sebelum waktunya udah berangkat, pulang ngelembur. Gak ada maksud apa-apa, melainkan karena tanggung jawab. Sama yang berangkatnya malas-malesan. Suruh berangkat jam 7, berangkat jam siang. Pulang jam 3, seharusnya malah dia pulang jam 1. Sering bolos tanpa alasan. Mana yang Anda kasih reward? Yang malas-malesan atau yang rajin? Yang rajin. Ya. Jadi rahmat Allah itu perlu kita undang dengan apa? Dengan amal yang kita lakukan. Terus kenapa kok amalan itu nggak memasukkan kita ke surga? Yang memasukkanlah rahmat Allah. Karena amalan kita ini, kalau buat beli surga, itu nggak level. Surga Allah itu teramat istimewa. Kalau kita beli dengan amalan kita yang serba terbatas ini, nggak sebanding. Makanya amalan kita ini yang serba kekurangan. Buat beli surga perlu didorong, perlu dibantu dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kita. Bahwa dengan amalan yang pas-pasan yang kita lakukan, Allah masih berkenan untuk memberikan surganya kepada kita. Kalau bukan dari kasih sayang Allah, dari apa lagi? Dan saya tutup dengan mengingatkan kekeliruan sebagian orang yang mengatakan saya beribadah bukan karena pengen surga, bukan karena takut neraka. Saya beribadah karena cinta kepada Allah saja. Ini perkataan yang tidak benar. Ya. Yang betul adalah kita beribadah kepada Allah memang betul karena dorongan cinta kepadanya. Tapi juga karena kita pengen masuk surga dan karena takut neraka. Tidak salah seorang minta surga. Karena Rasulullah SAW mengajarkan itu. Dan tidak salah pula kita takut neraka karena Rasulullah SAW mengajarkan itu. Jadi yang betul adalah menggabungkan antara tiga hal tersebut. Yaitu cinta kepada Allah, takut kepadanya dan mengharapkan balasan pahala darinya. Saya pernah membahas materi ini dalam sebuah kajian judulnya Motor Ibadah. Judulnya Motor Ibadah. Mungkin rekaman videonya bisa dilihat di yufid.tv, sedangkan audionya bisa dilihat atau disimak di kajian.net dengan judul Motor Ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan yang pagi yang berbagi ini berkenaan dengan doa setelah tasahud akhir bagian yang ke-8 yang tadi sudah antum sampaikan. Di kesempatan hari ini ada beberapa pertanyaan yang serupa Ustadz yang menanyakan dan juga minta dikirimi. Namun mungkin diulangi lagi Ustadz bacaan doa yang tadi disampaikan di awal untuk keluarga Insani dan juga pemirsa Insan TV ya. Silakan untuk disimak kembali dari bacaan doa tasawuf akhir yang tadi dari awal sudah disampaikan oleh Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya. Jadi bacaannya saya baca per kata ya atau per potong. Allahumma. Sudah, silakan Anda tulis. Allahumma inni as'aluka al-jannata
Dari awal, Allahumma inni as'alukal jannata. Berikutnya, wa a'udzu bika minan nari. Potongan yang kedua, wa a'udzu bika minan nari. Wa a'udzu bika minan nari. Saya ulangi dari awal. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nari. Wa a'udzu bika minan nari. Artinya, Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Inni as'aluka. Sesungguhnya aku mohon kepadamu al-jannata, surga. Sungguh aku mohon kepadamu surga. Wa a'udzubika, dan aku juga mohon perlindungan kepadamu minan nari, dari neraka. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasul SAW sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Nah, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan dan juga bacaan doa yang tadi sudah disampaikan. Kita lanjut Ustaz, pertanyaan yang berikutnya datangnya dari saudara Mariono yang ada di Bayung Lincir, Sumatera Selatan, yang mau bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya berdoa setelah sholat dengan mengangkat tangan? Apa ini juga disunahkan oleh Rasulullah SAW Ustaz? Ya, pertama saya bagi ya pertanyaannya. Hukum berdoa setelah sholat sama mengangkat tangan ketika berdoa saat sholat. Ya, yang pertama berdoa setelah sholat. Kalau yang dimaksud adalah berdoa setelah selesai membaca wirid zikir, ya, wirid zikir subhanallah, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam dan seterusnya. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kalau setelah selesai membaca itu, ya, termasuk juga ditutup dengan kalimat tahlil, kemudian Anda ingin berdoa, tidak apa-apa insya Allah. Dan ada beberapa riwayat dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa ada juga doa yang dibaca setelah sholat. Setelah sholat. Walaupun sebagian ulama mengatakan afdolnya dibaca dalam sholat. Akan tetapi beberapa riwayat jelas menyebutkan bahwa Nabi SAW juga mengajarkan dan membolehkan doa setelah sholat. Akan tetapi setelah rampung dari membaca wirid atau zikir. Nah, sekarang poin yang kedua adalah mengangkat tangan. Apakah perlu mengangkat tangan saat itu? Ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Ya, masalah khilafiyah di antara para ulama. Jadi ada yang mengatakan mengangkat tangan ketika berdoa, ya boleh. Ada yang mengatakan tidak perlu. Bagi ulama yang mengatakan mengangkat tangan, ya karena keumuman hadis yang menunjukkan bahwa mengangkat tangan adalah salah satu di antara sebab terkabulnya doa. Keumuman hadis, ya, yang menjelaskan bahwa mengangkat tangan itu dianjurkan untuk dilakukan saat berdoa secara umum. Nah, bagi ini pendapat yang mengatakan perlu mengangkat tangan. Bagi yang mengatakan tidak perlu mengangkat tangan, kata mereka kita belum temukan riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu habis sholat angkat tangan dalam berdoa. Kalau riwayat doa iya, tapi mengangkat tangan sambil berdoa setelah sholat itu kami belum temukan riwayatnya. Itu kata pendapat yang kedua. Mana dua pendapat ini lebih kuat? Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Ya, kami berusaha untuk mempelajari pada beberapa kesempatan yang lalu. Sampai saat ini saya belum bisa memilih di antara dua pendapat ini yang lebih kuat.
intinya doanya boleh. Intinya doanya boleh. Apakah angkat tangan tidak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau dipimpin oleh imam, ini yang setahu saya tidak ada praktek Rasul SAW yang menunjukkan hal tersebut. Para ulama mereka mengatakan boleh dzikir dipimpin habis sholat itu hanya sekedar untuk pembelajaran kepada jamaah yang belum bisa. Kalau sudah bisa ya kembali dilakukan secara sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita berlanjut pertanyaan berikutnya yang datangnya dari saudari Satni ya di Aceh Tenggara, dan juga para pendengar yang lainnya yang senada dengan pertanyaan beliau. Kapankah doa tersebut dibacakan Ustadz, dan juga apakah di luar dari setelah doa tasawuf itu bisa digunakan Ustadz? Ya, ini doanya dibaca kapan? Ya tadi setelah selesai tasyahud, baca doa-doa yang diajarkan Rasul, salah satunya ini sebelum salam ya. Dan kita sudah sampaikan beberapa doa yang diajarkan Rasul SAW pada beberapa pertemuan yang lalu. Kalau di luar sholat boleh nggak? Boleh insya Allah. Ya boleh kita berdoa ini dengan baca ini di luar sholat kita. Kapan ada kesempatan, tidak apa-apa. Perbanyak, ya, diperbanyak doa tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Pertanyaan terakhir dari hamba Allah yang ingin tidak menyebutkan namanya, berkenaan dengan sering sekali ditanyakan Ustadz ini, Masya Allah, berkenaan dengan diperbolehkankah berdoa dengan menggunakan bahasa kita Ustadz setelah tasawuf ini. Mohon diterangkan kembali, mungkin ada sebagian dari pemirsa dan juga pendengar yang baru menyimak kajian di kesempatan hari. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, intinya bahwa ada sebagian ulama yang membolehkan, berdoa dengan bahasa kita di dalam sholat, tapi bagi mereka yang tidak bisa sama sekali membaca doa dengan redaksi bahasa Arab. Ya, ada sebagian ulama membolehkan untuk baca doa dengan bahasa sendiri, tapi bagi mereka yang sama sekali tidak bisa berbahasa atau membaca doa yang berbahasa Arab. Tapi saya pribadi cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena memang sholat itu lebih khusus ya bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Sehingga kalau Anda pengen berdoa dengan doa berbahasa Indonesia misalnya, atau bahasa Jawa, atau bahasa Sunda, atau bahasa yang lain, Anda bisa baca itu di luar sholat Anda. Ya. Anda bisa baca itu di luar sholat Anda. Lagi pula banyak doa-doa yang gampang dihafal. Ya. Yang paling ma'ruf adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siapa yang enggak hafal doa tersebut? Ya. Maka mari kita berusaha untuk terus belajar. Ya. Masa sekian puluh tahun kita enggak ada sih keinginan untuk membaca, menambah doa-doa yang diajarkan oleh Rasul SAW atau yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka intinya bahwa sebaiknya dihindari membaca doa dengan bahasa daerah atau bahasa Indonesia di dalam sholat kita. Kalau mau baca ya di luar sholat saja untuk kehati-hatian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.